artian berhati-hati menjauhi ahlul bidah, karena orang itu betul-betul berbuat bid'ah, ya, maka orang yang seperti ini jangan merasa kecil hati, ya, tidak ada teman. Dan bahkan hendaknya dia merasa bergembira dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini mutawatir. Beliau menyatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Ya. Maka ukuran banyak teman ini diperhatikan, ya, kaidah umum ini. Ukuran banyaknya teman itu bukan menentukan dia berada di atas kebaikan, enggak. Ukuran banyaknya orang yang ikut di situ itu bukan ukuran di atas kebaikan, bukan. Bahkan kalau mengukur dengan banyaknya orang, itu adalah ukuran yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ittaba'ta aktsara man fil ard yudillunaka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf. Yang tadi itu dalam surah Al-An'am. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin." Dan manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu bersemangat supaya mereka itu beriman. Ini perintah pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Jadi ukuran banyak itu bukan ukuran menunjukkan seorang di atas kebenaran. Ya, maka saya katakan, kalau dia menjauhi orang karena dan sesuai dengan tuntunan sehingga tidak ada lagi temannya, maka berbahagialah dengan sikapnya itu. Tetapi kalau dia menjauhi orang karena memang salah menerapkan sikap, ya, orang baik-baik dijauhi langsung. Ya, misalnya ada orang salah sedikit saja langsung dijauhi. Nah, ini keterlaluan. Ya. Siapa yang tidak ada salahnya? Ya, salah di dalam praktek. Tapi kalau jelas melakukan bid'ah, ya, dan ini adalah ashabul hawa, ashabul bid'ah, maka dijauhi walaupun tidak ada teman bagus. Ya. Tapi perlu diketahui, ya ikhwah, bahwa ada kadang orang-orang kasihan ingin kebaikan, cuman madu saja, mendengar di suatu pengajian, ya, di suatu kelompok. Tapi orang ini ingin kebaikan, dia tidak tahu jalan. Orang yang seperti ini jangan disikapi sebagai ahlul bidah. Enggak sama. Ya. Orang ini adalah orang yang salah jalan. Ya, makanya dinasihati, disampaikan. Kalau dia tetap ngeyel, nah ini baru masuk ke dalam golongan mereka. Sebab sudah mengetahui, diberitahu, dan membangun keyakinan di atas itu, maka ini boleh disikapi. Tapi kalau orang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba, kok ini orang lain-lain terhadap saya. Bukannya kebaikan yang Anda dapatkan, ini hajar, tidak ada maslahatnya di sini. Justru tambah jelek yang Anda dapat, maka hal yang seperti ini hendaknya dijauhi, dan hendaknya seseorang pandai menempatkan posisi di dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana jika kita meminjam kaset talim dari akhwat FKWJ, tapi merupakan rekaman yang sudah lama? Yang terpecah itu pun dari perkara-perkara yang tidak ada perselisihan, seperti kesalahan dalam sholat, hukum gambar, dan lain-lainnya. Kalau mengenai masalah rekaman-rekaman dan seterusnya, maka telah saya sebutkan tadi, bahayanya berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai penyakit, ya, berhubungan dengan ahlul ahwa, dan ini sangat membahayakan agama. Walaupun berhubungan sedikit, ya, tetapi subhanallah kadang bisa memberikan dampak yang tidak baik kepadanya. Kalau antum lihat bagaimana para a'immah hanya dengan sikap lemah lembut dari sebagian ahlul bidah terpengaruh, ya. Hanya sikap wibawa terpengaruh, ya. Antum telah dengar Yahya bin Abi Katsir nasihatkan, kalau ketemu di jalan, cari jalan yang lain, ya. Maka sepanjang hal tersebut, ya, ada di tempat yang lain, maka ambil tempat lain. Untuk apa? Ya, menjatuhkan diri
kepada hal yang bisa membahayakan kita. Wallahul musta'an. Apakah masih berlaku hak-hak seorang muslim apabila diketahui dia telah berbuat bid'ah, dan bagaimana akhlak kita terhadap mereka? Iya, muslim masih berlaku sebagai muslim kalau bid'ahnya masih bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya. Dia masih mendapatkan hak sebagai seorang muslim, cuman tidak boleh duduk dengannya, ya, untuk menjauhi dan menjaga agama kita dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan sekaligus sebagai nasihat bagi dia. Sebab maksud dari hajar tidak duduk dengannya supaya dia dapat nasihat. Sebagaimana 3 orang sahabat itu, Ka'ab bin Malik, ya, dan 2 orang temannya yang lain, Umayyah bin Rabi'ah dan siapa lagi? Satunya, ini dihajar oleh Rasulullah SAW 50 hari. Tidak boleh diajak bicara. Kalau datang orang lagi kumpul, dia datang langsung bubar semua orang. Ya, ketemu tak boleh dijawab salamnya. Ini Rasulullah yang perintahkan. Ini 3 orang diperlakukan seperti ini, seakan-akan bumi itu sudah sangat sempit sekali bagi mereka. Dan betul-betul bertobat. Ini pelajaran, maslahat. Ya. Saking jujurnya tobat mereka, turun ayat khusus. Allah Subhanahu wa taala memuji tobat mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat menyatakan telah diampuni mereka ini. Ini mempunyai maslahat. Ya, adapun kalau tidak ada maslahatnya, maka hendaknya, ya, dia memakai cara pendekatan. Ya, apakah dia nasihati atau tetap biasa ketemu, ya, tapi dia jawab salamnya, kemudian dia nasihati, dan jangan dengar bid'ahnya misalnya. Kalau dia tidak mampu untuk menasihati yang ada pada dia dan berbahaya kalau dia jauhi, maka jangan duduk-duduk sama dia. Tapi tetap seperti tidak ada apa-apa. Ini kalau andai kata hal tersebut berbahaya bagi dia. Iya. Maka ini semua ditinjau dan ditimbang dari sisi maslahat dan mafsadat, akan tetapi seluruh hal itu mempunyai qawaid, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran yang tetap di dalam tuntunan para ulama salaf rahimahumullah taala. Dan ini kita uraikan insyaallah taala di kesempatan lain. Siapakah Muhammad Ilyas itu? Pengarang Fadailul A'mal. Muhammad Ilyas siapa yang karang Fadailul A'mal? Hah? Zakaria kan, lain dia ya. Kalau Muhammad Ilyas ini pendiri Jemaah Tabligh. Ya. Kalau Muhammad Ilyas ini pendiri Jemaah Tabligh. Ya, adapun Fadailul A'mal, maka ini adalah kitab yang harusnya atau tidak pantas seorang muslim untuk membacanya. Ya. Sebab di dalamnya terdapat hadits-hadits lemah, bahkan ada hadits-hadits yang palsu, dan saya pernah melihat ada hadits yang menjurus kepada kesyirikan. Ya. Wallahul musta'an. Apakah khuruj berdakwah yang mereka tentukan 3 hari, 40 hari pernah menjadi amalan generasi salaf dan khalaf? Mereka dengan dalil, ya, mereka ada yang berdalilkan dengan ayat itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, katanya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini namanya khuruj, katanya. Ukhrijat linnas. Orang yang mendengar ini ketawa. Iya. Sedemikian bodohnya berdalilkan. Ya. Ukhrijat di sini bukan bermakna khuruj yang kalian istilahkan, tapi ukhrijat di sini bermakna al-ikhraj. Yang dikeluarkan bermakna dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah yang kalian bikin istilah yang bid'ah itu. Adapun istilah kalian khuruj 3 hari, 40 hari dan lain-lainnya, maka ini ya'lamullah dan kita mengatakan bahwa ini adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para ulama salaf dan al-khalaf sampai sekarang ini, sampai munculnya Jemaah Tabligh. Wallahu musta'an. Maka setiap orang
itu hendak mendapatkan kebaikan. Ya. Jangan sampai dia sudah susah payah keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, tidak dibangun di atas dalil lagi dari Al-Quran was Sunnah. Ingat ya, bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa, berbuat bid'ah. Sebab amalan itu tidak diterima kecuali dengan 2 syarat, yaitu apa? Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Dibangun di atas contoh Nabi sallallahu, di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya, itu artinya bid'ah. Wallahu musta'an. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang salah dia ingin walimatul urs dengan seorang dari yayasan yang berbuat bid'ah? Sudah diterangkan tadi ya. Saya kasih contoh siapa tadi? Imran bin Hattan. Nikah dengan seorang perempuan Khawarij, akhirnya dia menjadi Khawarij juga. Ya. Ini laki-laki loh nikah dengan perempuan. Ya. Apalagi kalau perempuan nikah dengan laki-laki. Oh, itu terlalu banyak contohnya. Ya. Nah, di Jumatan saja ini di antara sekian banyak akhwat yang ada di pengajian salaf, itu banyak. Atau ada beberapa mereka nikah dengan orang-orang yang tidak jelas, kemudian akhirnya sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Ya. Wallahu musta'an. Bahkan ada saya ketahui satu, ya, awal-awal kali dulu mengaji, ya, sudah mulai baik, ya, tapi nikah dengan nyawa tabligh. Sekarang, ya, sama dengan suaminya, ya, wahakala. Maka hati-hati melihat teman duduk, ya, teman duduk saja kita berhati-hati tadi ya. Kemudian bahayanya teman duduk ini, apalagi teman hidup. Ini harus lebih berhati-hati lagi. Kami adalah mahasiswa yang baru belajar al-Islam dan dibingungkan oleh fitnah yang terjadi sekarang ini, di mana setiap kelompok yang ada saling mentahdir dan masing-masing merasa bahwa mereka lah yang paling benar. Dan setiap mereka mentahdir dengan Alkitab was Sunnah sesuai dengan tuntunan para ulama as-salaf, sehingga kami memilih untuk menahan diri dari perkara ini. Baik, pertanyaan yang bagus. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bersama. Nah, ikhwani fillah, jalan Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf itu adalah jalan yang jelas dan terang. Iya. Maka seseorang walaupun mengatakan dan mentahdir mengatakan dengan manhaj as-salaf di atas manhaj Al-Quran was Sunnah, maka pengakuan itu tidak cukup. Tetapi harus dilihat apa yang disampaikan, apa yang benar seperti itu atau tidak. Kemudian yang kedua, dari apa yang mereka sampaikan itu, apakah memang ada di antara para ulama yang memahaminya atau tidak. Makanya dia ukur kembali kalau ada perselisihan seperti ini, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Maka hendaknya di dalam posisi yang seperti ini, yang saya nasihatkan bagi ikhwah yang baru, itu jangan ikut larut. Tetapi dia sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Dia sibukkan dirinya dengan menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan hadis, dan jangan larut di dalam masalah fitnah. Sebab fitnah itu akan menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan menyebabkan dia lalai dari menghadiri halaqah-halaqah ilmu, dan larut di dalam fitnah ini akan menyebabkan seorang itu merugi di dunia dan di akhirat. Coba kalau dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, ya, maka suatu hari akan nampak kepada dia kebenaran itu. Saya yakin, ya, kalau dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, insyaallah taala suatu hari dia akan nampak kebenaran tersebut. Wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan firman Allah, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, dan hal ini terdapat pada setiap kelompok, tidak terkecuali yang bermanhaj salaf. Apakah salah kalau kami bangga berada di atas manhaj salaf?
Nah, pertama, bangga di atas berada di atas manhaj salaf, ini adalah perkara yang baik. Ya. Sebab mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh dengan jalan mereka. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Berpegang teguhlah kalian dengan jalan Allah, semua dari kalian. Dan juga dipuji mereka, "Ulaika hizbullah." Mereka itu adalah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tercela berbangga itu tadi yang disebutkan dalam ayat, ini orang-orang yang menyelisihi jalan. Karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian jadi seperti kaum musyrikin. Jadi diibaratkan, jangan sama seperti orang musyrik. Sudah kelihatan salahnya. Bagaimana orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya. Maka yang patut dibanggakan adalah Al-Quran was Sunnah. Dan tidak patut membanggakan siapapun dari dai-dai yang menyuruh kepada Al-Quran was Sunnah. Dai tersebut kalau menyampaikan dengan Al-Quran was Sunnah, banggakan apa yang disampaikan. Ya. Adapun mengkultuskan orangnya, maka ini adalah perkara yang salah dan sama sekali tidak dibenarkan. Kita menghormati orang-orang yang berilmu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Di dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yahtarim saghirana wa la ya'rifu li'alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang besarnya dan tidak merahmati orang kecilnya dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Al-barakatu fi akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang tua kalian, orang-orang besar kalian, orang-orang berilmu di antara kalian. Maka para ulama dan orang-orang berilmu, para dai, ini mempunyai keutamaan bi'tibar mereka ini adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemuliaan. Tetapi membanggakan mereka ini bukan jalan, membanggakan satu orang dari mereka atau mengkultuskan satu orang ini bukan dari petunjuk Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Mereka dihormati, tetapi adapun yang dijadikan patokan adalah apa yang dia sampaikan. Siapa saja, ya. Apakah itu saya dan lain-lainnya. Kalau saya mengucapkan sesuatu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak ada dalilnya dari Sunnah dan tidak ada dalilnya tidak dipahami oleh para ulama salaf, maka bungkus saya buang ke tong sampah. Ya. Jangan diambil. Itu siapa saja. Maka adapun mengkultus itu sama sekali tidak dianjurkan dan akan merugi orang-orang yang mengkultuskan seorang itu, sebab itu akan mengarah kepada perbuatan taklid yang terlarang, wal iyadu billah. Bagaimana dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah terpengaruh dengan khawarij karena terlalu mudah mengkafirkan, membid'ahkan seseorang, sehingga orang yang tidak sepaham dengan dia langsung ditahdir. Dari murid mereka dikatakan, kamu terpengaruh dengan khawarij, begitu mudahnya mengkafirkan. Pertama, bagaimana caranya bisa dikatakan terpengaruh dengan khawarij? Padahal ahli sunnah ada sebelum khawarij ada. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya ada sebelum khawarij itu ada. Ya kan? Karena itulah Imam Ayyub As-Sakhtiyani ketika disebutkan kelompok ahlul bidah, Ayyub berkata, siapa kelompok ahlul bidah itu? Saya lebih tua dari dia. Sebab dia baru muncul. Ya. Baru muncul. Dan demikian pula kita pada zaman ini mengatakan siapa itu Rafidah, siapa itu Khawarij, dan siapa itu Ikhwanul Muslimin dan lain-lainnya. Ahli sunnah wal jamaah lebih tua dari mereka. Sebab Rasulullah dan para sahabatnya ini yang membawakan agama dan mereka yang pertama. Ya. Karena itulah mengatakan terpengaruh dengan Khawarij dari sisi mana? Kalau dari sisi itu lebih duluan, sama sekali enggak. Kemudian kalau dari sisi pemikiran, maka jangan karena Anda merasa disalahkan kemudian menuduh
berpendidikan Khawarij. Enggak. Tapi perlu dilihat antara orang yang menyampaikan dan manhajnya. Sama dengan umat Islamnya dan Islamnya. Islam itu sempurna, tapi kaum musliminnya ada yang minum minuman keras, kemudian ada yang waliyadzubillah melakukan perbuatan zina, ya, dan ada yang melakukan beberapa kegiatan maksiat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini umat Islam. Adapun Islam sempurna dan suci. Ya. Dan inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Islam itu yang hakiki, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum bercampur dengan bid'ah yang dibawa oleh beliau 14 abad yang lalu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Maka kalau ada yang salah dari orangnya yang menyampaikan, kesalahan dari orang, dan itu wajar, kesalahan praktek. Ya. Kalau manhajnya yang salah, memang manhajnya dia mudah mengkafirkan, ya kita salahkan. Bahkan kita katakan dia bukan ahli sunnah. Ya, tapi kalau orang salah menerapkan, terlalu keras misalnya, bukan pada tempatnya, ya maka disalahkan orang itu. Ya, adapun manhaj sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak ada salah. Adapun orang, iya, orang yang menerapkan kadang bersalah. Lihat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, mengimami satu kaum, terlalu panjang bacaannya salat Isya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Ya, Mu'ad bin Jabal, ya. "Apa kau ya Mu'ad adalah tukang fitnah?" Salah kan ya? Apakah Islam yang salah? Tuntunannya Nabi benar, tapi Mu'ad salah menerapkan. Mu'ad sudah benar. Ya, baca bacaan kadang, bacaan panjang kadang, tetapi dia salah menerapkan. Ya, maka ini salah penerapan. Dibedakan antara salah penerapan dengan salah apa? Salah mana? Ini dari sikap adil ahli sunnah wal jamaah di dalam memandang. Dan ini alhamdulillah yang kita terapkan. Iya. Kita tidak memperhatikan pada kelompok itu orang pengikut-pengikutnya atau orang-orang mad'unya, tapi yang kita lihat manhaj umumnya. Yang dia pakai itu yang dilihat. Kalau satu orang, satu mungkin salah, tapi sudah sekian banyak, ini menunjukkan manhaj di kalangan mereka. Nah begitu. Jadi menyikapi harus adil. Iya. Dan ahli sunnah tidak sembarang mengkafirkan orang. Bahaya mengkafirkan orang tanpa dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaih." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar, sudah aman dia, bagus. Tapi kalau salah, akan kembali kalimat itu kepada dia. Dan ini tidak ada yang tahu perincian begini kecuali ahli sunnah. Mereka yang paling takut mengitlakkan kalimat ini kecuali dengan dalil yang jelas dan terang. Karena itulah kelompok-kelompok yang lain selalu gampang mencap, oh begini, begini. Tapi ahli sunnah semuanya dengan takwa kepada Allah dan diukur dengan agama. Tidak ada masuk ukuran masalah pribadi, saya iri dengan kelompok ini terlalu banyak pengikutnya, saya iri dengan ini. Itu tidak ada. Tapi mereka ukur, ini kapan menyelisih Al-Quran was sunnah, kapan hal ini bid'ah menurut Al-Quran was sunnah, mereka katakan. Atau ini orang kafir menurut Al-Quran was sunnah, tetap keputusan seperti itu dikatakan kafir. Ya. Jadi bukan ukuran melihat orangnya, tetapi dilihat manhajnya. Dan manhaj ahli sunnah wal jamaah sempurna menerapkan tentang hal ini. Kalau terjadi kesalahan pada beberapa orang yang intima kepada ahli sunnah wal jamaah, maka itu adalah perkara yang wajar. Wallahul musta'an. Tetapi kita tidak berlaku tidak adil. Harus berlaku adil. Dan ini mengingatkan saya. Ya. Di ceramah tablik akbar Wahdah itu yang membantah kita, itu disebutkan katanya, Zaitun bilang, ini lihat, dia mau kasih contohnya memanas-manasi orang. Hanya sekedar memanasi orang bagaimana supaya lari. Lihat saya tanya, ya, salah seorang mad'u mereka, maksudnya orang-orang yang ngaji sama kita. Saya tanya, kamu sekarang tidak di Albir lagi? Iya kan? Katanya, iya, saya nggak di Albir lagi belajar. Kenapa? Oh, di sana banyak ahlul bidah. Ya, kata mad'u kita ini, kata Zaitun. Terus dia tanya lagi, kamu sekarang dulu tidak kuliah, sekarang kok kuliah lagi? Oh iya kuliah, katanya maksiat lebih ringan daripada bidah. Ya.
Katanya maksiat lebih ringan daripada bid'ah, kata Madui. Kata Zaidun, nah ini lihat, ini adalah kesalahan manhaj. Itu perkataan dia. Ini menunjukkan kebodohan yang mendalam. Ya. Pertama saya tanya, siapa di antara ikhwah yang mengucapkan seperti ini? Saya cari-cari, nggak ada. Ya. Ada salah seorang ikhwah, tapi dia mengucapkan tidak seperti itu kalimatnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bukan kesalahan manhaj, ini kesalahan penerapan. Kalau manhaj benar, bid'ah lebih sesat daripada maksiat, itu manhaj. Sepakat ahli sunnah wal jamaah. Menyalahkan seluruh para ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ini orang salah menerapkan. Tak benar kalau dia terapkan begitu. Maka harus adil di dalam menilai. Ya, dan lihat itu ya. Ini saya sekedar memberikan gambaran bahwasanya keadilan ini sangat penting. Dan orang-orang yang berada di atas Al-Quran was sunnah, mereka orang yang paling pandai menilai dengan adil. Lihatlah orang-orang menyimpang kayak ini, pemikirannya begitu terus. Ya. Tidak ada di atas keadilan. Wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari seseorang yang akidahnya salah, ibadahnya salah, rujukannya kita salah, tapi dalam permasalahan lain menyimpang? Apakah tidak mengambil ilmu dari mereka sama meraji ilmunya? Padahal dalil mengatakan janganlah engkau melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Pertama dilihat dulu penyimpangannya ini apa. Ya. Dilihat penyimpangannya apa. Kalau penyimpangannya, iya dia merujuk kepada kutubus salaf, ibadahnya ibadah salaf dan lain-lainnya. Antum tidak tahu Yahya bin Ma'in berkata, saya tidak melihat orang yang lebih pendusta dari para ahli ibadah dalam menyampaikan hadis. Iya. Dan Imam Ahmad berkata, orang yang berbuat maksiat di kalangan ahli sunnah, mereka adalah awliya Allah, wali-wali Allah. Dan orang yang ahli ibadah di kalangan ahli bidah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Itu perkataan Imam Ahmad. Maka ukuran ibadah itu bukan ukuran. Kemudian ukuran merujuk itu juga bukan ukuran. Tetapi ukuran itu apa yang disampaikan. Makanya saya tanya di sini penyimpangannya apa. Kalau penyimpangannya besar, menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia merujuk, maka ini tidak boleh disikapi orang ini dan dikatakan masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau kesalahan besar. Tapi kalau kesalahan kecil, dia ini orangnya baik, atau asalnya orang ini adalah memang berupaya dan dia memang sudah dibangun manhajnya di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, tapi tergelincir dalam satu permasalahan, masalah-masalah yang bisa diampuni, maka orang yang seperti ini tidak ditinggalkan, ya, tetapi dinasihati. Ya, kalau salah, ya, juga tidak dihajar. Sebab itu adalah ijtihad dia. Nah, sebab kalau setiap orang salah, ya, ini tidak akan ada yang selamat. Karena itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menukil, ya, di dalam Syiar Alamin Nubala, berkata Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, salah seorang imam besar dari imam ahli sunnah wal jamaah, mengarang kitab As-Sunnah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Tapi tergelincir beliau di dalam masalah iman. Kalau saya nggak salah dia mengatakan iman itu amal, kalau nggak salah. Ini kesalahan ini. Tapi ini muncul kesalahan ini dari ijtihad beliau. Maka kata Imam Az-Zahabi, kesalahannya ini diingkari oleh Ibnu Mandah dan diingkari oleh seluruh para ulama di zaman. Imam Az-Zahabi mengomentari, dia luruskan dulu masalah. Setelah itu beliau katakan, kata beliau, andai kata setiap orang bersalah pada beberapa poin permasalahan yang bisa diampuni salahnya di situ. Setiap kali dia salah, kumna alaihi, kita berdiri, wa badda'nahu, dan kita anggap dia mubtadi, wa hajarnahu, dan kita jauhi dia. Kata Imam Az-Zahabi, fama salima ma'ana ahadun, tidak akan ada yang selamat. Ya. La Ibnu Manda tidak akan selamat, wala Ibnu Nasr tidak akan selamat, wala man huwa akbar binhuma, dan tidak pula para imam yang lebih besar dari itu selamat. Setiap orang punya salah. Ya. Innakum takhti'una bil-laili wan-nahar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berbuat salah siang dan malam. Tetapi ukuran kesalahan itu dilihat apa kesalahannya. Kemarin yang saya sudah lihat, sudah sebutkan
bahwa ukuran seorang itu dianggap mubtadi kalau dia menyelisihi perkara pokok di dalam usul ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, menyelisihi perkara furu' tetapi memperbanyak melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka ini dikeluarkan. Nah, maka dilihat sisi penyimpangannya apa, ini butuh untuk dirinci. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana bentuk al-wala dan al-bara kita terhadap yayasan yang sudah nyata, yayasan itu sururiyah, hizbiyah, ahlul bidah. Bagaimana juga al-wala al-bara kita terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam yayasan ini. Baik, adapun yayasan sudah dihukumi sururiyah, hizbiyah, ahlul bidah, maka hukumnya seperti ahlul bidah. Itu hukumnya. Tapi orang yang di dalamnya itu belum tentu. Ingat ya, hukum umum beda dengan hukum orang per orang. Sama seperti saya katakan, Ikhwanul Muslimin, kelompok yang sesat. Ini hukum umum. Tapi orang per orang di dalamnya belum tentu. Ada orang yang ikut-ikutan, kasihan, tidak tahu apa-apa. Ada orang yang ingin kebenaran cuma salah tempat. Ya kan? Atau katakan jemaah tabligh adalah kelompok yang sesat. Ya. Ini hukum umum. Tapi orang per orang belum tentu. Nah, sama dengan ini tadi. Katakan, wahdah Islamiyah, kelompok sururiyah, qutbiyah, hizbiyah, ahlul bid'ah. Ini hukum umum. Orang per orang belum tentu. Yang dihukumi seperti itu adalah orang yang meyakini pokok-pokok keyakinan yang disalahkan itu sehingga dihukumi mereka ahlul bidah. Itu saja yang dihukum. Tapi orang per orang belum tentu. Maka harus adil di dalam bersikap, ya, dan di dalam menyikapi. Kecuali kalau ada beberapa orang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan masih ngeyel, ya, ini kadang bisa disikapi. Ini kadang bisa disikapi. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya dengan orang yang salat dengan celana panjang tanpa dilapisi dengan sarung, jubah, bantalun? Apakah ini bukan tasyabbuh? Ya, ada bentuk tasyabbuh. Ya, dan salat seperti itu makruh. Ya. Dan kalau menampakkan bentuk tubuhnya, maka itu lebih makruh lagi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ya. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang salat dengan satu kain. Kalau kainnya sempit sehingga bisa menampakkan auratnya, maka beliau katakan, ya, padahal harusnya, ya, sunnah muakkadanya kain itu diletakkan di atas bahu, harus ada yang menutupi bahu. Ya. Tapi kalau sempit kainnya, dia punya satu kain dan sempit, maka dia memakai sarung saja, tidak usah tutupi bahu. Ini dalam rangka menjaga auratnya dan menjaga jangan sampai kelihatan nampak auratnya. Itu yang dimaksudkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa dalilnya salat isyraq? Salat isyraq maksudnya adalah salat setelah matahari terbit. Ya, di dalam hadis dikatakan, siapa yang habis salat subuh kemudian duduk di tempatnya sampai matahari terbit, maka setelah itu dia salat 2 rakaat, maka disebutkan pahalanya apa. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama. Ya, cuma yang saya ketahui, walaupun sebagian para ulama menghasankannya, cuma yang saya ketahui ini adalah hadis yang lemah. Itu yang saya ketahui. Ya, mempunyai 3 jalan atau lebih, dan semuanya dari jalan yang lemah. Ya, semuanya dari jalan yang lemah. InsyaAllah ta'ala kalau nggak ada halangan, ini mungkin bisa masuk di pembahasan bisa untuk dibahas nanti insyaallah. Masalah zikir pagi dan petang. Apa ada dalil yang mengatakan bahwa pada waktu petang, yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari? Dan sebagian orang mengatakan bahwa petang itu waktu maghrib sampai isya. Para ulama berbeda pendapat. Kapan itu pagi dan petang? Ada yang mengatakan petang itu adalah setelah duhur. Ada yang mengatakan habis asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan habis maghrib petang. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan saya lebih condong ke situ. Ya, mengatakan bahwa zikir itu habis maghrib tepatnya. Ya, habis maghrib, sebab dalil-dalil zahirnya menunjukkan ke sana. Zahirnya menunjukkan ke sana. Wallahu taala a'lam. Anda pernah dengar seorang ustaz dari Fakultas Madinah
Fakultas Hadits Madinah di YWI, mengatakan bahwa dalam membeberkan kesalahan suatu kelompok atau seorang, di sisi lain kita juga harus menyebutkan kebaikannya. Apakah ini paham muwazanah? Dari mana asalnya paham ini? Ya, ini paham muwazanah ini sudah. Ini paham sururi di ainiha. Dan ini yang dibela di tabligh akbar mereka. Ya. Dan ini paham konyol. Ya. Dan ingin meruntuhkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana caranya mau mentahdir ahlul bidah, disebutkan juga kebaikannya. Ya. Yang diinginkan adalah mentahdir. Allah subhanahu wa ta'ala mentahdir Abu Lahab satu surah penuh. Tabbat yada Abu Lahab wa tab. Sampai akhir ada kebaikan. Tidak ada pada Abu Lahab ini orang yang sangat memuliakan tamu, orang yang memberi makan kepada orang yang haji, punya kebaikan. Kenapa tidak disebut Abu Lahab, orang yang beri haji? Tapi ini maksudnya untuk mentahdir, jelaskan Abu Lahab jelaskan Abu Lahab saja. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil ya dalam Al-Quran. Ya, masalul ladina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yasmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepadanya Taurat, kemudian dia tidak bawa bebannya itu. Ini perumpamaannya bagikan keledai. Ya. Orang-orang yang bawa Taurat ini ada juga kebaikannya. Ya. Tapi berhubung karena yang diinginkan di sini tahdir, maka di dalam manhaj yang ada itu mentahdir saja. Adapun kebaikannya itu urusan kita, urusan dia dan urusan Allah. Tapi yang dipentingkan umat jangan sampai jatuh kepada perbuatannya ini. Ya. Jadi tidak ada harganya tahdir itu. Kalau mau ditahdir, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Apa ditahdir ini orang bahaya dari sini, tapi dia juga bagus. Sholat, juga ini. Sebut semua kebaikannya. Ini kiranya orang-orang tidak tahu di mana dia taruh akalnya. Di dengkulnya mungkin. Ya. Wallahu musta'an. Maka memang dari ini asalnya kaidah ini mereka ingin hantamkan kepada ahli sunnah. Karena mereka dikritik, dihantam kepada ahli sunnah. Jangan kritik kami, sebutkan kejelekan kami saja. Sebut dong kebaikan-kebaikan kami. Nah, begitu maksud mereka. Tapi mereka kalau menghantam, tapi mereka ini hanya mengucapkan. Kalau mereka sendiri menghantam kelompok lain, tidak ada menyebutkan kebaikan. Antum dengar enggak? Di tabligh akbar mereka menyebutkan kebaikan kita. Tidak ada walaupun satu. Dari awal muhadharah sampai akhir tidak ada sama sekali. Mana muwazanahnya? Ini menunjukkan bahwa kaidah ini hanya berlaku untuk orang lain kalau menghantam mereka. Kalau mereka menghantam orang enggak. Ya. Begitu. Dan ini termasuk makar ahlul bidah. Subhanallah, memang kita ini berada di zaman penuh dengan fitnah. Ya, karena itulah sungguh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah, ya, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal manhaj salaf, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi, al-qabid alal jamra, bagikan orang yang memegang bara api, memegang sunnah itu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah bagikan memegang bara api. Ibaratkan ya, orang yang memegang bara api. Bara api ini harus nyala terus. Kalau dia pegang keras terus begini terlalu ekstrim, mati bara apinya. Ya. Tapi kalau dia lepas, tidak dapat sunnah. Tapi tetap harus dia tanggung, dia buka dan dia tanggung sakitnya bara api itu. Ya. Maka demikian keadaannya. Ya. Dan harusnya di zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang begitu banyak penyelewengan dan penyelisihan, kesamar-samaran, sehingga orang banyak larut melihat hal tersebut dan bingung. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa benarnya mazhab para ulama salaf yang menyibukkan umat hanya sekedar belajar dan meninggalkan duduk dengan ahlul bidah. Ini kaidah penting betul. Ya, dan hikmahnya nampak. Sebab kalau sibuk duduk sana sini, itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seseorang. Orang ini dikenal mempunyai pemikiran Khawarij, namanya Abul Hawriyah. Katanya, Imam, saya mau mendebat kamu. Imam Malik ini mau debat. Ya. Kata Imam Malik bertanya, "Ingqalabtani, kalau kamu kalahkan saya?" Kata dia, "Kalau saya kalahkan kamu, ittaba'tani, kamu harus ikuti saya." Terus kata Imam Malik,
Kalau datang orang lain terus mengalahkan kita berdua, bagaimana? Ya. Kata orang itu, kita ikuti dia. Kata Imam Malik, pergilah kamu, amma ana fa'ala yaqinin min dini. Saya adalah orang yang berada di atas keyakinan dari agama. Adapun kamu adalah orang yang ragu, pergi kamu sama orang yang ragu seperti kamu. Kata Imam Malik rahimahullah. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang menjadikan agamanya letak untuk berdebat sana sini, ini adalah orang yang paling banyak berpindah-pindah mazhab. Iya, paling banyak berpindah-pindah. Ya. Sudah nampak jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, harusnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama salaf, jelasnya jalan Rasulullah SAW. Setelah nampak bagi kita, kemudian ada kelompok-kelompok yang menyelisih hal ini, kita tetap dengar sama mereka. Sampai kapan kita mendapatkan kebaikan? Sehingga kita pertanggungjawabkan, bisa menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak di kemudian hari. Maka yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, hendaknya mereka pikirkan bagaimana kehidupan mereka kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu sok jagoanlah. Ya. Oh, saya mau coba dah, lihat dulu apa yang ada di situ. Nanti saya debat. Apa ingin jadi pahlawan titiangan? Ini para a'immah semuanya mentahdir, dan sudah banyak contoh orang-orang yang larut dan tersesat karena hal tersebut. Maka jangan sampai kita menjadi korban yang sekian kalinya dari orang-orang yang salah di dalam menyempuh jalan ini. Wallahu musta'an. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua dengan cara yang mudah dipahami oleh mereka bahwa kita melaksanakan agama ini dengan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan. Andai kata akhi yang bertanyanya banyak menghafalkan ayat dari Al-Quran dan Hadis, itu sangat mudah untuk menjelaskan. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, dan bagaimana harusnya seseorang itu menuntut ilmu. Ya, maka di sini kalau saya terangkan, itu dia butuh untuk mengulangi lagi apa yang saya terangkan nanti, menghafalkan dalil-dalil yang saya sebutkan. Ya, kan begitu. Ya. Maka cara menyampaikan kepada orang tua, ya, disampaikan dengan dalil-dalil. Ya. Wajibnya kita mengikuti Rasulullah dari Al-Quran, kemudian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran, dari Sunnah. Diambil semua itu dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Ya. Kemudian nasihati dengan cara yang baik dan perlahan-lahan. Ya, setangga demi setangga. Itu bagikan orang yang mau naik ke rumah, butuh tangga. Ya, satu anak tangga, setelah itu naik lagi ke tangga berikutnya, bertahap. Ya, jangan semua lompat, jatuh nanti patah. Ya, harus mempunyai uslub dan mempunyai kaidah di dalam menyampaikan. Karena itulah ada satu kalimat yang diucapkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya ikhwanana, wahai ikhwah, sesungguhnya dakwah kita ini, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwatul haq, dakwah yang benar. Wal haqqu 'ala an-nufusi thaqil. Dan kebenaran itu terhadap diri orang itu berat diterima. Ya, kebenaran saya itu berat kan yang diterima. Apalagi kalau ditambah kebenaran ini dengan sulitnya cara penyampaian, tambah berat lagi diterima. Maka butuh uslub keadaan seseorang dan cara yang baik, ya, di dalam menyampaikannya. Dan saya yakin kalau seseorang mempelajari Al-Quran was Sunnah dengan mempelajarinya yang baik dan banyak duduk di halaqah-halaqah ilmu, maka akan melihat betapa indahnya Islam ini mengajarkan hikmah di dalam berdakwah, dan betapa indahnya Rasulullah menuntunkan bagaimana cara mendakwai orang-orang yang jahil kadang, dan orang-orang yang bodoh kadang orang yang sok mau tahu diajari oleh Rasulullah. Ya, seperti orang yang di masjid itu diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid orang lagi sholat, dia bersih, dia alhamdulillah. Dia yang, loh, kenapa kalian tidak jawab? Dia balik kepada temannya lagi sholat. Kenapa kalian tidak jawab? Ditanya begitu para sahabat, pukulkan pahanya supaya orang ini diam. Ya. Maka sahabat ini bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami, katanya setelah selesai saya sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik kepada saya dengan muka tersenyum. Katanya, wallahi saya tidak pernah melihat seorang pendidik yang lebih baik dari beliau.
Kemudian beliau berkata, tidak langsung dimarahi, tidak dimarahi, tapi dikatakan, ya fulan, sungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, bukan tempat untuk hal-hal yang seperti itu. Tahu sudah mengerti. Dan itu membekas sekali. Dan ini kalau kita mempelajari dan banyak belajar akan lihat bagaimana hikmah Rasulullah SAW di dalam berdakwah, hikmah beliau di dalam menyampaikan, dan seterusnya. Itu semua ada letaknya. Dan hikmah beliau dalam meletakkan lemah lembut kapan, meletakkan harus tegas di sini, ya, mengatakan itu kilabu ahli nar, atau mengatakan ini begini, terus kadang beliau lemah lembut, kadang di sini bicara keras. Itu dilihat bagaimana kondisi beliau dan melihat hadis-hadis itu sehingga seorang terbiasa dan menjiwainya dan tertanam hal itu dalam hatinya, ya. Dan dia bisa aplikasikan dalam kehidupannya. Maka semakin mapan seorang dalam ilmu, maka dia bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik lagi. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, hendaknya kita memacu diri untuk senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, menyibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan menghafal Al-Quran. Terlalu banyak waktu kita untuk menghafal. Dalam jalan bisa ambil mushaf kecil di bawah menghafal. Atau paling tidak hadis Arba'in Nawawiyah, hafal 40 hadis Arba'in Nawawiyah, subhanallah, bekal sangat agung. Iya. Apalagi kalau pernah belajar hadis Arba'in Nawawiyah, bisa menguraikan makna-makna hadis itu. Itu bisa isi satu kali muhadharah satu hadis. Iya. Sudah 40 bahan pembicaraan. Iya. Subhanallah. Ini ilmu. Iya. Kemudian ditambah lagi dia banyak membaca buku-buku. Tidak bisa membaca bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab supaya bisa membaca buku-buku bahasa Arab sehingga dia mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Ya. Sebab kalau bahasa Indonesia yang diharapkan itu buku-buku terjemahan. Dan kadang orang yang menerjemah ya tergantung pemikirannya si penerjemah. Kadang penerjemahnya kalau penerjemahnya sufi, buku ahli sunnah bisa jadi sufi. Iya kalau dia terjemah. Kadang seperti itu. Iya. Wallahul musta'an. Maka ini kadang ya menunjukkan kepada seorang hendaknya atau pentingnya dan betapa tinggi kadar dari ilmu itu. Naam, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Allah Subhanahu wa taala akan kemurnian Al-Quran dari campur tangan manusia. Apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada dirubah orang lain? Naam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini masuk dari agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Dan kalau antum mempelajari ilmu hadis dan paham benar ilmu hadis, akan ilmu hadis di dalam menguraikan. Ini bisa kita tahu rawi ini jelek hafalannya. Caranya mengetahui jelek hafalannya dari mana? Dia nak tanya, kamu hafalanmu jelek ya? Enggak. Itu mempunyai kaidah. Ya, dia hafal seluruh hadis-hadisnya dia, orang ini. Sehingga kadang seorang imam dalam seorang rawi dia tahu, ini si fulan meriwayatkan dari si fulan sekian hadis. Dia meriwayatkan dari si fulan sekian hadis. Dia benar 10 hadis, salah sekian hadis. Benar sekian hadis, salah sekian hadis. Dari mana dia tahu salah? Dia cocokkan dengan riwayat-riwayat imam besar yang lainnya, rawi-rawi yang lainnya. Kalau didapatkan sama, ini berarti benar. Kalau dia dapatkan banyak menyelisih orang-orang yang lebih thiqah, lebih kuat dari dia, ini salah. Ya. Subhanallah, kalimat satu huruf saja dalam ilmu hadis bisa diketahui. Ini perkataan saja atau bukan? Bisa diketahui. Satu huruf. Ya. Atau satu kalimat. Bisa diketahui. Seperti kalimat menggerak-gerakkan jari. Ini satu kalimat. Tapi diketahui, bisa diketahui dengan ilmu hadis, ini salah bukan perkataan Nabi. Atau bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu hadis. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menjaga agama ini. Karena itulah Imam Ibnu Mubarak berkata, "Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man sya'u ma sya'." Kata beliau, isnad itu ilmu sanad, ilmu hadis itu bagian dari agama. Andai kata bukan karena ilmu sanad, niscaya akan mengatakan orang yang mau berkata apa yang dia katakan. Seenaknya saja dia berkata. Tapi begitu dengan ilmu isnad ditanya, mana sanad kamu? Dari mana kamu dengar? Oh, menceritakan kepada saya si fulan. Si fulan ini apa kedudukannya? Ya, dilihat lagi.
Oh, dia thiqah. Si fulan mendapatkan dari mana? Si fulan mendapatkan dari gurunya. Dia mendengar enggak dari gurunya? Diperiksa. Oh, mendengar. Gurunya bagaimana? Oh, gurunya baik. Nah, ini sisi lemahnya hadis ini. Diketahui semua dengan ilmu hadis. Ya. Dan semuanya lengkap, subhanallah. Kalau antum melihat bagaimana para ulama hadis menggoreskan tangannya menuliskan ilmu hadis itu, antum akan lihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Mau dari sisi apa? Negara, nisbah negara, ada kitab khusus mengarang tentang nisbah rawi. Iya. Nisbah ini dibacanya begini, tepatnya begini bacanya. Itu ada. Ya. Ada rawi yang pakai kunyah saja. Mau ditahu namanya siapa? Ada buku khusus tentang hal itu. Ada rawi yang meriwayatkan dari satu negara. Kalau negara yang lain dia riwayatkan lemah. Itu ada, menjelaskan tentang hal itu. Semuanya diatur dan telah dituliskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Iya. Karena itulah sebagian pendusta kelas kakap, orang-orang zanadiqah di zaman Harun al-Rashid. Iya. Ketika itu Harun al-Rashid membunuh orang-orang zindik. Dia bunuh. Terus dia dapat satu orang zindik. Kemudian dia berkata kepada Harun al-Rashid, bagaimana kau bunuh saya? Dan saya telah memalsukan 4.000 hadis. Ya. Telah memalsukan 4.000 hadis. Kata Harun al-Rashid, para ulama an-nuqad, para ulama hadis itu hidupnya memang di situ. Ya. Untuk mempelajari hadis-hadis yang seperti itu. Jelas semuanya, walaupun dia bawa hadis apa saja, bisa diketahui ini lemah atau ini palsu dan seterusnya. Ya. Kadang para ulama ilmu hadis, ahli hadis ditanya satu hadis, ya, dia tidak pernah dengar hadis ini, langsung dia hukum ini hadis lemah. Ya, ini hadis lemah. Kadang dia lihat hadis itu dari bau-baunya saja sudah menunjukkan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena terlalu banyaknya mereka memarah. Ya. Terlalu banyaknya mereka mempelajari ilmu hadis dan menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya setiap rawi dia hafal hadisnya. Ini rawi punya sekian ribu hadis. Dia hafal. Semua dari mana gurunya dia hafal semua. Ya. Adapun kita sekarang, ya, kita hanya mengambil dari buku-buku mereka dan telah dituliskan semuanya. Ya. Dan bisa diperiksa. Ini al-lemah, ini al-sahih dan seterusnya. Dan mutawaffir alhamdulillah semua itu terpenuhi dan ada di zaman kita ini. Ya. Dan ini menunjukkan agama ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Ahmad berkata ketika menjelaskan Al-Taifatul Mansurah, kata beliau, andai kata mereka ini bukan ahlu hadis, saya enggak tahu lagi siapa mereka. Ya. Sebab mereka yang paling banyak upaya dan usahanya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman. Hah? Yang 5. Apakah kita berdosa jika membenci sesama muslim karena sering membicarakan kejelekan kelompok Islam lain dan mencari-cari kejelekannya? Pertama, membenci seorang muslim yang benci kepada kelompok ahlul bidah itu tidak boleh. Ya, harusnya kita senang dengan hal tersebut, menunjukkan loyalitas kita kepada Islam, kepada Al-Quran was Sunnah dan kepada para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Iya. Adapun kalau dia orang ini berbicara tentang kejelekan suatu kelompok atau mencari-cari kejelekannya dan itu semuanya perkara yang tidak dibenarkan, iya kita benci. Kalau orang berbuat perkara yang merupakan maksiat, berbicara tanpa dalil, tanpa ilmu, mengada-ngada, yang menggibah orang, ya. Kalau berbicara mengada-ngada itu namanya menggibah, ya. Dan itu kita benci kalau ada yang melakukan seperti itu, ya. Dan dinasihati, ya, dinasihati. Ya. Tetapi kalau dia bicaranya benar, ya, membenci benar ahlul bid'ah, maka tidak pantas untuk kita benci muslim yang seperti ini. Justru harus kita sayangi, ya, dan hendaknya kita mencintainya, ya. Sebab sangat sulit mencari teman, ya, pada saat sekarang ini. Karena itulah sebagian para imam seperti Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Istausu bi ahli sunnah khaira." Ya, berwasiatlah kalian kepada ahli sunnah dengan kebaikan karena mereka itu adalah orang-orang asli. Sebagian para ulama yang lain bilang, kalau kamu jumpa dengan ahli sunnah di
belahan bumi utara, sampaikan salamku kepada dia. Betapa sedikitnya mereka ini. Karena itulah saudara kita yang berada di atas kebaikan, kalau dia berbuat kesalahan maka dinasihati. Kalau ada kesalahannya sedikit, bisa diluruskan, diperbaiki. Dan tidak boleh hasad dan dendam kepada mereka ataupun iri hati. Semua ini ditinggalkan. Yang kita pentingkan adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang perbuatannya diatur dengan ukuran Al-Quran was Sunnah, bukan diatur dengan perasaan atau hawa nafsunya. Wallahu taala a'lam. Bin Laden itu dikatakan teroris. Sebagian orang mengatakannya ulama. Apakah beliau sudah ditahdir? Kalau sudah, siapakah ulama yang mentahdirnya? Ya, Usama bin Laden itu sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Usama ada mubtadi' dan memang teroris. Itu sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, dari Syekh Muqbil jauh-jauh hari sebelum kejadian Pentagon itu sudah perkataan beliau sudah dimuat di mass media sana sini. Saya berlepas kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan Usama bin Laden. Tulis itu. Dia betul meledakkan beberapa duta besar Amerika di beberapa tempat. Dan ini adalah perkara yang mungkar. Orang kafir kita benci, tapi cara membereskan mereka itu dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara bom-boman seperti itu. Itu tidak jantan namanya, tidak gentleman. Harusnya dengan cara yang baik yang dituntunkan oleh syariah. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan bagaimana fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang terorisme di dalam bab ini. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Anda bisa lihat bagaimana adilnya mereka menyikapi. Bukan artinya kita menaruh loyalitas kepada orang kafir, enggak. Kita benci mereka. Tapi cara memerangi mereka itu ada cara diatur dalam Islam. Bukan dengan membolimi dan dengan kesenang-wenangan, enggak dibenarkan. Berbuat kesenang-wenangan itu. Kita diperintahkan untuk berbuat adil pada siapa saja. Pada siapa saja. Dan Usama bin Laden ini dari dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil sampai sekarang masih tetap ditahdir. Masih tetap ditahdir. Dan Syekh Muqbil rahimahullah itu pernah mengirimkan surat untuk Usama bin Laden, dinasihati. Mengirimkan untuknya surat, dinasihati. Dan bahkan Usama itu pernah datang ke tempat Syekh Muqbil untuk memberikan bantuan. Dan pernah datang ke kabilah dekat-dekat situ untuk memberikan bantuan persenjataan, latihan-latihan perang katanya. Dan memang asalnya begitu, pemikirannya. Wallahul musta'an. Orang hanya dibangun di atas semangat dan tidak dibekali dengan ilmu. Dan ini ciri kebanyakan orang-orang khawarij. Ciri kebanyakan orang-orang khawarij. Hukumnya membeli VCD peperangan yang dikeluarkan oleh yang katanya dananya akan digunakan untuk membantu perjuangan jihad di berbagai negara. Nah, boleh beli VCD itu VCD itu hukumnya haram untuk dilihat. Sebab di dalamnya ada gambar. Dan hadis mutawatir menjelaskan tentang haramnya gambar tersebut. Adapun kalau mau menyumbang, sumbang saja, tidak usah beli VCD. Nah, dan yang paling aneh, ada sebagian orang mengetahui gambar itu haram. Tapi sekarang pasang gambar di mana-mana.
Dia foto dulu orangnya, kemudian dipotong kepalanya. Ini masuk ke dalam hukum orang-orang yang menggambar itu tadi, yang mendapatkan ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anal musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar dan mendapat ancaman sebagaimana dalam nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, yakhruju unukun yawmal qiyamah lahu aynani yubsirani wa lahu lisanun yantiq. Akan keluar kepala pada hari kiamat. Dia punya dua mata melihat dan satu lisan berbicara. Kemudian berkata, saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Di antaranya al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Iya. Maka ini masuk ke dalamnya, ke dalam kategori ini. Ini tahu haramnya, bikin lagi VCD. Ya, bikin lagi gambar-gambar hanya untuk menampakkan kegiatan dan organisasinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Subhanallah, kalau ingat perkataan Hudzaifah bin al-Yaman, beliau berkata, inna ad-dalalata kulla ad-dalalah an ta'rifa atau an tunkira ma kunta ta'rif wa an ta'rifa ma kunta tunkir. Sungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan, kamu mengingkari apa yang dulu kamu ketahui, dan kamu mengetahui apa yang kamu ingkari. Kamu sekarang mau mengetahui apa yang kamu ingkari dulunya. Ya. Fa inna dinallahi wahid wa iyyakum wat-talawun. Fa inna dinallahi wahid. Nah, hati-hati kalian dari berubah-ubah dalam agama. Sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Syariat cuma satu. Gambar makhluk yang bernyawa itu hukumnya adalah haram, berdimensi ataupun tidak. Iya. Semuanya haram. Nasnya mutawatir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Ada seorang diperingatkan dari suatu kelompok bidah, tapi dia berkata bahwa saya belum meninggalkannya, belum meninggalkan mereka, kelompok bidah tersebut, karena saya belum melihat kesalahan-kesalahan mereka. Padahal dia adalah orang yang baru hijrah, ya, baru tergerak untuk memahami Islam dan belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menilai hal tersebut. Ini tidak boleh. Ya, kalau ada saudaranya yang terpercaya, thiqah, ya, mengetahui hal itu, hendaknya dipercayai saudaranya. Kalau memang diketahui, itu dipercayai. Atau kalau dia tidak terlalu percaya sama itu, cari kepada orang lain, tanya orang lain. Jangan dulu langsung kepada dia. Harusnya itu sudah menjadi peringatan. Nah, ya, sebab Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, maka mintalah keterangan. Artinya kalau datang orang yang terpercaya, tidak perlu minta keterangan. Begitu pemahaman kebalikannya, seperti yang disebutkan oleh Imam As-San'ani di dalam kitab beliau Irsyadun Nuqat ila Taysiril Ijtihad. Nah, wallahu taala a'lam. Bagaimana hukum menghadiri pesta perkawinan di gedung yang ada ikhtilaf? Dan bagaimana jika orang tua menyuruh kita untuk menggantikan, untuk menghadiri pesta perkawinan? Dan apakah harus menaati perintah keduanya? Pertama, hadir di tempat-tempat seperti ini di walimahan, itu boleh sepanjang tidak ada kemungkaran. Atau bukan saya katakan boleh, kalau walimah itu hukumnya wajib dihadiri. Sepanjang tidak ada kemungkaran. Kemungkaran itu ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, atau ada musik, ya, atau ada orkes, ya, dan lain-lainnya. Kalau ada seperti ini mungkar dan tidak boleh untuk didatangi. Ya. Adapun perintah orang tua untuk datang, maka ya cari cara yang baik. Ya, cari cara yang baik untuk mengatakan kepada orang tua, menenangkan orang tua. Ya caranya mungkin ya begini aja Pak, nggak usah datanglah. Itu kan haram, hukumnya begini. Kalau Bapak malu ya besok kita datang ke rumahnya saja besok pagi, silaturahmi, maaf Pak, tidak bisa datang ini. Saya kasih kadonya. Itu kan bisa. Itu dilakukan sekarang. Penyelesaian banyak. Ya. Jalan menuju ke Madinah terlalu banyak. Bukan cuma satu jalan saja. Maka hendaknya pakai jalan-jalan yang ya disyariatkan dan sekiranya bisa membawa kebaikan. Ya kalau misalnya tetap ngeyel, ya asalnya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan saja.
Dan beliau berkata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau misalnya orang tua ngeyel, ya sudah dia bawa saya keluar, ya seakan-akan pergi, nanti lama-lama ya dia duduk di mana begitu, malah dia kembali lagi. Ya. Nah, sudah dikatakan selesai. Ya. Nah, wallahu musta'an. Tapi bagusnya diterangkan dengan cara yang baik, itu yang paling utama. Ya wallahu taala alam. Bolehkah menghukumi seorang itu mubtadi sebelum menegakkan hujjah atasnya? Ya tergantung jenis kesalahannya dan tergantung keadaannya. Ya. Apakah Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi itu mubtadi'? Iya, para ulama menghukumi seperti itu. Syekh Muqbil, na'am. Iya, dan para masyayikh yang lainnya. Kalau Hasan al-Banna itu banyak dari para ulama. Kalau Yusuf al-Qaradawi, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Utsaimin dan lain-lainnya menghukuminya. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin lebih keras lagi. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika sampai ke telinga beliau perkataan Yusuf al-Qaradawi memuji pemilu di Israel itu, kan di Israel pemilu. Kemudian orang Yahudi ini menang dengan suara 99% suara untuk dia. Kata Yusuf al-Qaradawi, katanya ini si Yahudi ini menang mendapatkan suara 99%. Ini katanya pemilu yang sangat besar. Allah saja andai kata mengadakan pemilu di dunia belum tentu dapat suara 99%. Ini perkataan Yusuf al-Qaradawi. Dan itu di kaset. Mananya begitu saya dengar. Saya pernah dengar kaset. Kemudian setelah itu diperdengarkan kaset ini kepada Syekh Ibn Utsaimin. Ini kalimat kufur ini. Karena diperdengarkan kepada Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin berkata, "Hada al-qaul kufur." Iya. Alal hukam an yastatibu wa illa duribat unuqu. Kata beliau ini perkataan kufur. Wajib atas pemerintah untuk meminta dia tobat. Kalau tidak dipenggal lehernya. Itu fatwa Syekh Ibn Utsaimin dan saya dengar sendiri dari kaset, ya, walaupun kasetnya tidak ada sama saya. Kemudian kabar dari murid Syekh Ibn Utsaimin langsung duduk dan mendengarkan kalimat itu di majelis beliau ketika akhi ini berkunjung ke Yaman, juga saya dengar langsung dari beliau. Ya, mengucapkan. Jadi ini adalah kabar yang mutlak. Kalau Syekh Muqbil beliau tafsil mendengarkan kalimat itu. Kata beliau kalau dia yakini kalimatnya itu maka dia kafir keluar dari Islam, kata Syekh Muqbil. Tapi kalau dia tidak yakini atau dia mutawil maka dia mendekati kekufuran. Salah mendekati. Ya. Ini lihat bahayanya bidah itu. Ya, lama-lama makin banyak lagi statementnya. Antum nggak tahu baru-baru ini kejadian di Afgan. Dia mengeluarkan fatwa lagi Yusuf al-Qaradawi. Boleh tentara Muslim Amerika ikut diberangkatkan perang memerangi Afghanistan. Ya. Begitu memang kalau orang punya pemikiran bidah, setiap hari akan muncul perkara-perkara yang aneh. Ya. Wallahu musta'an. Apakah termasuk bidah berudu tiap kali pergi kemana-mana? Ya tergantung ya maksudnya wudu apa. Kalau dia hadat terus wudu itu sunnah. Tiap kali hadat berudu. Bagusnya seorang di atas wudu memang. Tapi kalau ada wudu khususnya dia, wudu mau pergi namanya, ya, maka ini bidah. Kalau dia bikin wudu khusus, ya dengan nama wudu mau pergi. Bagaimana seorang itu dapat digolongkan sebagai ahlul bidah? Dan apakah ahlul bidah itu sama dengan pelaku bidah? Beda. Ya, mubtadi dengan ahlul bidah itu beda. Kalau ahlul bidah itu belum tentu mubtadi, tapi setiap mubtadi pasti ahlul bidah. Kalau ahlul bidah kadang berbuat bidah beberapa, tapi belum dikatakan mubtadi, sebab belum terlalu cukup untuk mengatakan dia mubtadi. Tapi kalau mubtadi ini artinya ukuran yang sudah dikeluarkan dia dari sunnah, bukan lagi ahlus sunnah. Ya. Tidak masuk lagi ke kategori sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syubhat dari tasawuf bahwasanya berzikir bersama itu dibolehkan oleh Rasulullah. Mereka berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang inti hadits ini, maaf lafadznya lupa, yaitu apabila satu kaum duduk dalam satu majelis dan berzikir dan mengharapkan ridha, maka malaikat akan menaungi mereka dan akan menggantinya dengan pahala. Mereka berdalilkan pula bahwa tidak semua sunnah
itu dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti contoh dilarangnya duduk dengan perempuan bukan mahram. Rasulullah tidak mencontohkannya. Bagaimana membantah syubhat ini? Ini menunjukkan orang ini tidak mengerti hadisnya. Hadis yang diinginkan ini adalah hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan riwayat Muslim. Ya. Dan juga ada lafaz yang lain. Saya nggak tahu lafaz yang mana yang diinginkan. Dan para sahabat ini dikatakan di situ mereka duduk dan mereka berzikir. Bukan bersama-sama. Setiap orang berzikir duduk, zikir sendiri, bukan zikir jama'i. Ya. Begitu. Kemudian Muawiyah tanya, apa yang membuat kalian duduk sini? Katanya kami duduk sini zikir lillahi azza wa jalla, lillahi ta'ala. Kalian demi Allah, kalian apa niat kalian cuma itu? Iya demi Allah kalian, kami cuma itu. Kata Muawiyah, saya bukan menuduh kalian, tetapi saya pernah suatu hari Rasulullah keluar dan kami sedang berzikir. Ya. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Ya. Kemudian beliau jawab seperti itu. Kemudian Nabi berkata, saya melihat para malaikat menaungi kalian. Ini bukan artinya zikir berjamaah dengan cara mereka satu zikir dipimpin yang lainnya, tetapi apa? Zikir sendiri-sendiri. Ya, begitu. Tapi mereka di dalam masjid ini yang dinaungi oleh para malaikat. Yang ada pun berdalilkan bahwa tidak semua contoh tidak semua sunnah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini sudah kaidah salah. Ini perkataan bid'ah. Ya. Sebab segala sesuatu telah dicontohkan di dalam Al-Quran was sunnah. Sekarang dia beri contoh. Contohnya seperti dilarang duduk dengan orang yang bukan mahram. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Siapa tidak dicontohkan oleh Nabi? Nabi melarang. Ya, bagaimana mau mencontohkan sesuatu yang dilarang? Nabi melarang. Di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di dalam Mu'jam al-Kabir, dan Imam al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Imam al-Baihaqi dalam Syu'ub al-Iman, dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yut'ana ahadukum bimikhyatin fi ra'sihi, dalam satu riwayat, bimushtin ma duna lahmihi khairul lahu min an tamassakum ra'atun laysat mahraman lah. Andai kata seorang itu ditusuk oleh jarum, dalam satu riwayat ditusuk dengan sisir, apa menembus kulitnya sampai ke tulangnya, maka itu lebih ringan bagi dia daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bagaimana caranya Nabi melakukan suatu hal yang diharamkan? Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, beliau itu kalau membaiat orang memegang tangannya, kecuali perempuan. Tak pernah beliau jabatan tangan, ya, berjabat tangan dengan perempuan. Iya. Ini dalam hadis yang sahih juga. Wallahu taala alam. Kemarin saya pulang jam begini, tiba di rumah sudah ada. Ya, makanya saya kira mungkin ikhwah akan terlambat kalau kita akan lanjutkan 4 jam. Walaupun hal mudah-mudahan pertemuan kita 2 hari ini bermanfaat, ya. Dan kita harapkan bisa membawa di belakangnya ilmu dan kita beramal dengan hal tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa diberikan petunjuk di atas jalan yang lurus, dan diberikan petunjuk di atas Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, dan juga diberikan petunjuk untuk menjauhi orang-orang yang bisa membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.